warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan kelompok saya ingin menyampaikan materi tentang menginterpretasi box plot. Materi pertama yaitu saya sampaikan sendiri, saya Soli. Materi pertama yang saya sampaikan yaitu contoh, kita punya suatu data nilai ulangan. Kemudian kuartil atas 85, kuartil bawah 48, median 65, data terkecil 38, data terbesar 95. Nah, jika kita buat box plot, kita kira-kira akan seperti ini. Jadi, ini data terkecilnya. Kemudian, batas kotak yang di bawah ini adalah kuartil bawah. Kemudian, kuartil atasnya medianya di tengah garis pembatasannya. 2 warna. Jadi, untuk memudahkan mengamati, memang sengaja dibuat 2 warna ini. Nah, data terbesarnya, titik yang paling atas di area kotak, ini sepanjang kotak ini disebut jangkauan antar kuartil. Jadi, dari data ini kita bisa baca bahwa 1/4 atau 25% data itu kurang dari 48 atau kurang dari kuartil 1. Kemudian 50% data kurang dari 65 atau kurang dari median. Kemudian 75%-nya itu kurang dari 85 atau kurang dari kuartil atas. Jadi 1/4 sisanya di atas kuartil atas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Via. Kita punya contoh, misal ini ada data jarak rumah siswa dari SMA 1, SMA 2, dan SMA 3. Pada SMA 1 kita melihat kumis atau whisker yang bawah lebih panjang, sedangkan yang atas lebih pendek. Jadi jika kita melihat data seperti ini, maka sebagian besar datanya condong ke atas. Jadi dari data ini kita bisa melihat kuartil bawahnya ada di kisaran 950 mungkin. Sebagian besar siswa rumahnya berjarak lebih dari 900 meter. Sedangkan yang kurang dari 900 meter itu hanya seperempatnya kurang lebih seperti itu. Dan untuk SMA 2 kita melihat whisker atau kumis yang di sebelah atas lebih panjang. Artinya data cenderung mengelompok ke bawah. Jadi kelompok yang tengah ini cenderung berada di bawah. Yang artinya kalau dari data jarak rumah siswa ini kita bisa menginterpretasikan bahwa 75% siswa atau lebih dari 75% siswa jarak rumahnya kurang dari 1.200. Jadi 75% siswa jarak rumahnya kurang dari 1.200 meter. 75% siswa jarak rumah ke sekolah kurang dari 1.200 meter. Sedangkan sisanya ada di 1.200 sampai 2.200 meter, seperti itu. Kemudian untuk SMA 3 ini jarak rumah siswa ke sekolah cukup merata karena whisker atas dan whisker bawah relatif seimbang. Dan distribusi datanya juga di sini relatif merata. Jadi untuk SMA 3 kita bisa katakan 25% siswa rumahnya kurang dari 500 meter. Kemudian 25%-nya lebih dari 1.300 meter. Atau 1.300 meter sampai dengan 1.800 meter. Kemudian sisanya 50% di kisaran 500 hingga 1.300 meter. Jadi ini cukup merata. Saya Niken. Selanjutnya kita melihat di atas seperti ini. Ini data ujian. Contohnya pada ujian utama kita memperoleh seperti ini. Sebagian besar siswa lebih dari 75% siswa itu mendapatkan nilai kurang dari 70. Bahkan ada yang mendapatkan 0. Dan kalau seperti ini yang mendapatkan nilai 0 cukup banyak. Artinya mungkin lebih dari 25% yang mendapatkan nilai 0. Setelah melakukan ujian
ulang, ternyata datanya berbalik. Tidak ada kumis atasnya atau swiker bagian atasnya, tidak ada. Jadi kita bisa katakan sebanyak lebih dari 25% siswa mendapatkan nilai 100, dan kita bisa katakan lebih dari separuhnya mendapatkan nilai lebih 70 atau nilai di atas 70 lebih dari separuhnya. Seperempatnya 60 ke bawah. Saya Putri Ayu, di sini saya akan menjelaskan data pencilaan. Data yang berjarak lebih dari 1,5 kali jangkauan antar kuartil, baik di bawah kuartil bawah maupun di atas kuartil atas. Contoh ini misalnya di suatu SMK jarak rumah siswa ke sekolah seperti ini. Nah, jangkauan antar kuartil ini kurang lebih 1.200 kurang lebih. Nah, kemudian di sini ada data yang jaraknya lebih dari 1,5 kalinya 1.200. 1,5 kalinya 1.200 adalah 1.800. Kalau ditambahkan mungkin sekitar 4.000-an 1,5 kalinya. Sedangkan di sini ada 1 atau mungkin 2 siswa yang lebih dari 4.000 meter jaraknya dari rumah. Jadi ini disebut data pencilaan. Saya Tiara akan menginterpretasi dari backlog. Berikutnya data ekstrim. Data ekstrim ini data yang berjarak lebih dari 3 kali jangkauan antar kuartil, baik di bawah kuartil bawah atau Q1 maupun di atas kuartil atas atau Q3. Nah, misal seperti ini. Di suatu SMK ada siswa yang berjaraknya lebih dari 12.000 meter atau 12.000 km, lebih dari 12.000 km. Padahal sebagian besar itu berjarak kurang dari 3.000 meter dari sekolah. Nah, ini disebut data ekstrim karena lebih dari 3 kali jangkauan antar kuartil. Nah, demikian untuk interpretasi dari backlog. Terima kasih.